Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fazira Aranda dengan NIM 200422283. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi pembangunan. Sebelumnya, apa itu administrasi pembangunan? Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya, pemerintah maupun lembaga swasta. Yang terakhir, adanya sasana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. Pembangunan menurut Siagin didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa. Selanjutnya, ia berpendapat paling sedikit 7 ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pembangunan mengarah ke modernitas. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan. Pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Semua hal yang disunggung ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa. Selanjutnya, apa itu paradigma? Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Kamu mungkin memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. 5 paradigma administrasi menurut Nicholas Hendrick. Yang pertama, dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini diawali oleh pendapat dari Frank Goodnow bahwa pemerintah memiliki 2 fungsi, yaitu politik dan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara. Administrasi negara bisa terjadi di semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara. Administrasi negara bisa terjadi di semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Yang ketiga adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. Muncul karena banyak kritikan yang ditunjukkan untuk administrasi negara pada saat itu, sehingga ilmu administrasi negara memilih ilmu politik sebagai konsep dasar dari administrasi negara. Lokus dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik adalah birokrasi pemerintah dan mengalami kekurangan hubungan dengan fokusnya. Dan yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Pada saat itu, administrasi negara dianggap sebagai kelas 2 dari ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara memiliki kembali pada ilmu administrasi. Dan yang terakhir, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Administrasi negara meningkat ke wilayah ilmu kebijakan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah, beserta analisisnya. Fokus dari administrasi negara adalah teori organisasi, praktek dalam analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen yang maju. Sedangkan lokus normatif dari administrasi negara adalah birokrasi pemerintah dan persoalan-persoalan masyarakat, baik pemerintahan maupun bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan rasionalitas. Yang kedua, paradigma kedua, birokrasi neoklasik. Paradigma kedua, birokrasi neoklasik, yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama, tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma ini adalah keputusan yang dihasilkan oleh paradigma kedua, birokrasi neoklasik, yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama, tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma ini adalah keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan.
sedangkan fokusnya adalah proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi. Selanjutnya, paradigma keempat. Inti yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri, dan optimasi tingkat kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Di antara para teoritis yang cukup berpengaruh dalam paradigma ini adalah Rennes. Tingkat kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Di antara para teoritis yang cukup berpengaruh dalam paradigma ini adalah Rennes. Yang selanjutnya adalah paradigma pilihan publik. Fokus dari administrasi negara menurut paradigma ini tak lepas dari politik, sedangkan fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks. Paradigma keenam, administrasi negara baru. Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal, yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristik administrasi negara baru, menurut Frederickson, menolak bahwa administrator dan teori administrasi partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristik administrasi negara baru, menurut Frederickson, menolak bahwa administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas.